Bismillahirrahmanirrahim. Al-khususiyatul hadiyah wal isrun, nafyu karahatin nafilah waqtal istiwa. Istimewaan hari Jumat yang ke-21 adalah tidak dimakruhkan sholat di waktu matahari pas di tengah, waktu istiwa. Kalau di hari-hari yang lain, waktu istiwa pas ketika matahari ada di tengah, ini dimakruhkan. Tapi di hari Jumat ini tidak dimakruhkan. Waktu istiwa itu waktu yang sangat sebentar. Waktu yang sangat sebentar. Dalilnya apa, Pak? Akhraja Abu Dawud an Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qarra shalah nisfan nahar illa yaumul jumu'ah wa qala inna jahannama tusajjaru illa yaumul jumu'ah. Rasulullah ini tidak suka melaksanakan sholat ketika matahari pas ada di ketika bayang-bayangan kita gak nampak, itu pas. Kalau sudah bergeser, ini sudah sholat zuhur, bergeser ke barat, ini berarti kita sudah masuk sholat zuhur, waktu yang sangat sebentar. Kecuali di hari Jumat, Rasulullah tidak memakruhkan. Kenapa? Rasulullah bersabda, sesungguhnya neraka jahanam dipanaskan, dinyalakan kecuali pada hari Jumat. Al-khususiyatu saniyah wal isrun la tusajjaru jahannam fi yaumiyah. Istimewaan yang ke-22, neraka jahanam tidak dipanaskan, tidak dinyalakan di hari Jumat. Bil hadisil madkur, karena hadis yang telah disebutkan di depan, inna jahannama tusajjaru illa yaumul jumu'ah. Neraka jahanam dipanaskan, dinyalakan kecuali di hari Jumat. Semoga kita semua diselamatkan di neraka jahanam. Amin Allahumma. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khususiyatus salisatu wal isrun, istihbabul ghusli laha. Istimewaan yang ke-23, disunahkan untuk mandi bagi yang mau menghadiri sholat Jumat. Ada beberapa hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama, rawat Syaikhan Ali bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaa minkumul jumu'ah falyaghtasil. Siapa di antara kalian yang mau menghadiri sholat Jumat, maka mandilah. Ini berbeda dengan keistimewaan yang pertama. Keistimewaan pertama itu dari segi hari rayanya. Kalau di sini keistimewaan yang ke-23 ini dari segi mandinya, ya, dari segi mandinya. Makanya diperintahkan bagi siapa yang menghadiri sholat Jumat untuk mandi. Wa akhraja an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat ini diwajibkan bagi setiap orang yang sudah balik. Ini pakai wajibun, Pak. Wajibun ala kulli muhtalimin. Kalau orang yang tidak ngerti usul, ini nanti di wajib sebuah keharusan, harus dilakukan. Ini penekanan bahwa sangat dianjurkan, ya. Wa akhrajal Hakim an Abi Qatadah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man igtasala yaumal jum'ah kana fi taharatin ilal jum'atil ukhra. Orang yang mandi di hari Jumat, maka dia berada dalam kesucian sampai
Jum'ah berikutnya. Wa akhrajat Tabrani an Abi Bakrin Siddiq wa Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtasala yaumal jum'ah kufirat anhu dunubuh wa khatayahu wa idza akhadha fil masyi kutiba lahu bi kulli khatwatin isruna hasanah wa idza sarafa minas salati iza bi amali mi'atai sanah. Ini pahala yang sangat besar. Orang barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka diampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Itu dosa-dosa dan kesalahan di sini adalah dosa yang selain dosa-dosa besar atau yang masih berhubungan dengan orang lain. Hakul adan, ini dosa yang sangat berat. Hakul adan, mengambil hak orang lain, itu harus minta maaf dan mengembalikan apa yang kita ambil. Tidak bisa dimaafkan karena apa? Karena kita mandi terus dosanya dimaafkan, tidak. Itu lain permasalahan. Kalau dosa-dosa seperti itu harus dengan taubat, sebagaimana yang dibahas di bab taubat. Dan ketika dia wa idza akhadha fil masjid kutiba lahu bi kulli khatwah isruna hasanah. Ketika dia mulai berjalan, maka setiap langkah itu diberi kebaikan, 20 kebaikan. 20 kebaikan. Fa idan sarafa minas shalah jiz bi amali mi'atai sanah. Ketika kembali ke rumahnya pula, maka beri pahala 200 tahun. 200 tahun. Pahala ini besar tidaknya. Ini Allah berkomunikasi dengan kita pakai bahasa kita, ya. Nanti di belakang orang yang hadir dapat pahala onta, yang kedua dapat pahala sapi, dan seterusnya. Ini sebuah ungkapan agar kita ingat. Kalau kita diambil secara dohirnya, wah, berarti amalan 200 tahun. Umur kita 70, 60, 70, 80 jarang. Ya, gak usah ibadah lagi. Ini 200 tahun. Ini bukan seperti itu pemahaman, ya. Pahamannya bukan seperti itu. Pahamannya adalah seperti apa besarnya, ya, 200 tahun ini, ya Allah yang tahu. Seperti apa pahala sebesar onta, sebesar gunung Uhud. Ini berbeda-beda. Rasulullah menyampaikan komunikasi yang seperti itu. Walhasil ini sesuatu yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Allah. Wa akhraja bi sanadin rijalu siqa an Abi Umamah an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ghusla yaumal jumati sillul khataya min usulis istilalan. Orang yang mandi di hari Jumat ini kesalahan dosa-dosanya ini rontok, sama dengan ketika kita mandi, kotoran-kotoran, ketumbi ini kita kan jatuh semua. Itu pun dosa-dosa ketika kita mandi di hari Jumat. Karena itu kita usahakan untuk selalu mandi di hari Jumat. Paksakan. Saya akan kerja di kantor, usahakan mandi itu waktunya dimulai ketika waktu subuh. Ketika kita waktu subuh, kita berangkat ke kantor jam berapa? Jam 7. Ada kesempatan sebelumnya sudah untuk mandi hari Jumat. Ketika kita junub,
Ketika kita junub bagaimana? Ketika kita punya hadas besar bagaimana? Mandinya ada yang mengatakan 2 kali, ada yang cukup 1 setengah. Kalau junubnya tengah malam ya gak dihitung, karena waktu masuk mandi Jumat itu masuk waktunya setelah subuh. Kalau junubnya setelah subuh bagaimana? Ya mandi. Kalau bisa nanti setelah mau berangkat ke masjid mandi lagi, jam 10, jam 11 mandi lagi. Apalagi di kita air banyak, walaupun tetap kita tidak diperbolehkan untuk badir, untuk mubadir, menggunakan air dengan berlebih-lebihan itu haram, apalagi di masjid. Di kita ya kita juga yang rugi, PDAM bayar, kita yang mandi. Ini bukan berarti kita berlebih-lebihan di dalam menggunakan air, tidak. Yang paling baik ketika kita mau berangkat ke masjid, ini yang waktu yang terbaik. Kalau orang yang kerja di kantor atau yang kerja di pasar, jadi sebelum kita berangkat ke kantor, sebelum kita berangkat ke pasar, ke tempat kerja, kita mandi terlebih dahulu. Kalau yang kerja bangunan bagaimana? Kerja bangunan ya tentu kan ada jeda. Kalau di desa saya rata-rata di Madura juga seperti itu, dikasih jeda jam 11 atau setengah 11 ini sudah berhenti, kita mandi. Kita kotornya kebangetan, mandi ya kesempatan untuk mandi. Tapi yang biasa ke kantor mandinya kapan? Ya ketika mau berangkat ke kantor. Ini sudah dapat kesunahan mandi. Allahu a'lam bishawab.